Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk semua zodiak ya. Dan tema kali ini belum tanpa judul juga ya, belum ada judulnya ya, tetapi berkaitan dengan keuangan. Karena saya lihat ya beberapa klien dan memang fenomena-fenomena ini yang terjadi, dan saya mau ke pesan semesta untukmu supaya bisa lebih meningkatkan ekonomimu ya, dan kamu lebih produktif sehingga ya stabil, bisa menstabilkan keuangan ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf kalau agak sedikit berisik ya, dikarenakan rumah lagi rame ya, dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, berikan energimu ya. Saya mau lihat dulu masalahmu sebelum kita ke pesan semesta ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu tentang keuanganmu, masalah keuanganmu. Kira-kira apa yang terjadi? Ataukah apapun yang terjadi nanti, kita lihat tentang keuanganmu di masa depan ya. Oke. Saya lihat di sini sebenarnya kamu banyak talenta ya. Banyak sekali sebenarnya yang semesta sudah berikan kepadamu ya, bakat-bakat tersembunyi, terselubung. Kenapa saya bilang terselubung? Dikarenakan kamu tuh punya bakat, tapi kayak macam tidak memberdayakan bakatmu atau tidak percaya diri untuk mengembangkan bakatmu itu. Ya. Apa yang kamu sudah punya, tapi kamu diam aja gitu, tidak dikembangkan. Jadi ya hidupnya kamu ya gitu-gitu aja, tidak berkembang, ya. Kurang percaya diri ya, dan lebih takut, banyak ketakutan ya. Saya lihat di sini banyak terkadang kamu tidak mendengar kata hatimu ya. Kamu kayak macam banyak keraguan yang tadi saya bilang ya, dimana contohnya kamu mau usaha ya, orang bilang usaha yang ini, usaha yang itu, banyak masukan-masukan, tetapi kamu tidak melihat, tidak pernah mendengar suara hatimu. Kadang-kadang suara hatimu mau ya seperti gitu ya, maaf berisik ya. Lebih banyak keraguan dibandingkan mendengarkan kata hatimu sendiri. Padahal kata hatimu itu adalah suara semesta, yang mana semesta mau membimbingmu. Mungkin tidak ada yang ragu ya, karena terlalu berhati-hati. Ya nggak jadi masalah kalau memang kita ada berhati-hati ya. Tetapi ini kalau terlalu berhati-hati, kalau terlalu berlebihan ketakutannya ya, kapan kamu mau maju gitu ya. Oke. Saya lihat di sini kalian tuh ingin hidup bahagia ya. Ya, karena saya lihat di sini mungkin kondisinya tertekan. Ini tertekan dalam mungkin ada hutang piutang, atau mungkin aset-aset kamu sudah beberapa diambil ya, ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini ada beberapa mungkin dari kalian yang tekanan dari pekerjaan ya, ya ada duitnya tapi tidak setimpal dengan capeknya ya. Jadi di sini kamu ingin bebas, kamu ingin mencari kebahagiaan. Ya, jadi pusing, stres, mumet, bahkan mungkin sekarang kamu lagi sakit ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena saya mengambil energi yang paling dominan dari kalian. Jadi kalau kalian memang merasa ini energimu ya, yang terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Ya, karena ini tidak 100% general, tidak 100% resonate pada dirimu, dikarenakan ini energi banyak orang, energi general ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Saya mengambil semua yang paling dominan dari energi-energi yang terkait dengan masalah keuangan ini ya. Oke.
ya. Dan ya mungkin kebutuhan banyak juga ya, entah angsuran, entah biaya hidup ya, sehingga kamu kayak macam capek, lelah. Apalagi kalau mungkin pasangan, kalau sudah mempunyai pasangan ya, tidak bertanggung jawab, ada yang malas saya lihat di sini, ataupun mungkin kebutuhan anak ya. Nah ini, ataupun ya yang tadi saya bilang sakit dan macam-macam ya. Agak berat memang sih, saya merasakan energi kalian tentang keuangan saat ini, dimana kalian ingin berusaha untuk keluar dari kepenatan dan ya lebih ingin mendapatkan kebebasan finansial, tetapi kok nggak kunjung datang gitu ya. Selalu saja ada masalah, belum selesai, satu sudah muncul ya, silih berganti ya. Saya lihat di sini ya banyak sekali orang juga yang mungkin di sini pinjam duit tapi nggak mengembalikan ya, sehingga kamu kayak pusing ya. Wah ini orang nih gimana nih, kita udah baikin dia tapi malah dia ngelunjak, kita udah bantu tapi malah dia mempersulit kita ya. Nah ini ya ini ada keluarga juga saya lihat di sini ya. Orang pinjam-pinjam duit ini bukan hanya sebagai seorang teman ataupun pasangan yang minjam duit ya, tapi ada keluarga juga yang minjam duit mengatasnamakan ya kakak, adik, saudara, sepupu ya. Tapi malah belum ya, kayak mungkin seakan-akan kayak udah biasa aja, kakakku atau adikku ini kan banyak duitnya, ya udah biasa aja gitu. Seakan-akan ya mau diganti suka-suka dia gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa kamu juga lagi membutuhkan. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang masih menjadi tulang punggung keluarga besar ya, membiayai adik-adik ataupun keluarganya, padahal sudah mempunyai keluarga kecil juga. Nah ini ya, jadi ibaratkan dua dapur harus dia nyalakan gitu, sedangkan gajinya aja nggak banyak ya. Jadi kadang-kadang juga bingung ya. Dan saya lihat di sini mungkin usaha kurang bagus saat ini ya. Mungkin kamu merasa bahwa wah kok lesu gitu, kok sepi ya. Apakah saya harus pindah saja ke dagangan lain ataukah bagaimana ya? Karena saya lihat di sini ada beberapa yang malah yang tadi saya bilang ya, aset-aset ataupun apapun sudah yang diagunkan, ada beberapa yang diagunkan sudah dilelang. Wah ini energinya berat-berat semua nih bicara keuangan ya. Aduh ya ampun, padahal saya mau nih energinya ya biasa-biasa aja gitu, tapi ya mungkin hati saya terpanggil untuk membahas ini ya, karena energi dari kalian sangat berat. Dan semoga ya dengan adanya readingan ini kalian bisa sedikit tercerahkan. Tetapi saya lihat di sini ke depan akan jauh lebih baik kok. Ya mungkin saat ini semesta mau menyampaikan kepada kalian juga bahwa hiduplah yang berhemat pada saat kamu punya duit ya. Pada saat kamu punya duit, jangan berfoya-foya, jangan kita nikmati kehidupan, oke, tapi menikmati kehidupan yang bagaimana dulu ya. Ya itu salah satu juga pembelajaran, karena saya lihat di sini kamu ke depan akan jauh lebih dewasa dalam bersikap, dalam ya menentukan budget, terus lebih berhati-hati juga dalam mengambil keputusan ya, tidak gerasa-gerusu ataupun panikan ataupun bagaimana ya, lebih tenang pembawaannya, lebih memikirkan dulu matang baru pelaksanaannya ya. Nah ini, jadi ada sesuatu memang yang terjadi untukmu saat ini, bukan berarti semesta memberikan yang negatif gitu ya, tetapi semesta mau memberikan yang positif di hari esok. Jadi pertanyaan-pertanyaanmu itu akan terjawab di hari esok ya. Contohnya kalau seandainya barang mudah dilelang, ya mungkin dengan cara begitu kamu bisa lebih semangat kerja lagi ya. Ini kalau saya lihat di sini ada beberapa yang mulai dari nol lagi, dan akhirnya ya mungkin ke depan kamu akan bisa mendapatkan barang yang sama
atau barang itu kembali kepadamu, ataupun mungkin barang yang baru. Ya contoh ya, kalau ini ada properti ataupun mungkin contohnya kendaraan aja ya. Ya mungkin dilelang, udah diambil, kamu agunkan ya sertifikat, contohnya mobil ya, BPKB atau apa ya, pokoknya itu penjualan mobil lah seperti gitu ya. Akhirnya ya sebagai agunan, tapi nggak, ini ternyata ya sudah dilelang, diambil kan, ditarik oleh pihak mungkin bank ataupun siapa, dan akhirnya kamu nggak punya mobil. Ya nggak apa-apa, kita hidup bersederhana dari nol lagi ya. Yang penting pikiran kita fresh, dibandingkan kita membayar bunga di atas bunga. Karena saya lihat di sini ada yang meminjam untuk membayar pinjaman ya, bahaya nih ya. Itu sama saja kamu menggali kuburmu gitu. Dan tidak bisa membuatmu, artinya kita menggali kubur nih bukan berarti kita mati, langsung mati, no, tapi kita ibaratkan hidup tapi jiwanya kita nih mati karena tidak bebas. Ini yang tadi saya bilang, kamu merindukan kebebasan, merindukan kenyamanan, kebahagiaan ya. Jadi ya seperti gitu yang saya lihat. Oke ya, oke, itu yang saya lihat ya dari masalah-masalah kamu ya, yang kamu lagi hadapi ya. Dan saya sudah menarik energi di sini ya, apa yang ingin semesta sampaikan melalui intuisiku ya. Dan ya semoga bermanfaat untukmu ya, dan ya artinya lebih mendewasakanmu ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, bersikaplah seperti orang miskin tetapi banyak duit, banyak uang ya. Jadi ya sama seperti yang semesta bilang tadi, lebih untuk saat ke depan ya, jangan terlalu banyak gengsi. Anggap aja kita miskin ya, nggak apa-apa. Kalau kita miskin ya, orang itu nggak akan berharap pada kita. Tapi bukan berarti kita mental miskin ya. Mental miskin tuh mental peminta-minta. No, ini bukan maksudnya. Bersikap. Nah ini kan kadang-kadang kamu nggak punya uang tapi bersikap berlagak kayak orang kaya ya. Jadi yang semesta mau ini ya, jadi seperti gitu ya, bersikaplah seperti orang miskin, berarti gaya hidupnya diturunkan ya, tetapi banyak duit gitu ya. Jadi lebih banyak menabung saat ini ya. Menabung nih dalam tanda kutip ya, menabung nih cash ataupun investasi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, karena di sini semesta itu hanya memberikan apa ya, ya ataupun mungkin saya juga ya hanya bisa memberikan kisi-kisi, selebihnya kamu yang kembangkan. Ini maksudnya kayak apa ya. Jadi bersikaplah, ini sikap kita ya, perilaku kita ya, bukan berarti mental ya, beda. Kalau mental miskin wah repot ya, itu sampai bagaimanapun kamu gak akan kaya ya. Karena apa? Mental miskin ini no ya, tapi bersikaplah seperti orang miskin ya. Karena kalau kita bersikap orang kaya ya, itu pasti banyak yang meminjam duit kan, bener kan? Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang meminjam duit ataupun ditipu di ini karena apa? Harga diri. Tapi kalau memang kamu menurunkan sedikit egomu ya, tidak terlalu mau dilihat wah begini, biar aja. Orang kalau kita susah kan belum tentu orang mau bantu kita ya. Ataupun mungkin kalau kondisinya kita tuh kayak gimana ya, kayak macam seakan-akan itu kayak macam mau menaikkan derajat kita, tapi bukan pada tempatnya gitu. Kalau mampu nggak apa-apa. Ini kan kebanyakan tidak mampu tapi apa ya, kalau dibilang memaksakan diri. Nah ini kalau mampu nggak apa-apa ya. Saya bukan bilang kalian harus bersikap seperti orang miskin semua, no. Tapi kalau seandainya di posisi kamu memang kondisinya kamu harus bersikap seperti begitu, ya kenapa tidak ya. Karena kalau kita bermental, kita memang harus mental seperti orang kaya ya. Dan kayak saya bilang, bukan mental miskin, tapi bersikap seperti orang miskin ya. Mental harus tetap orang kaya, supaya apa? Kita mencari duit. Ini bicara mental orang kaya tuh nggak ada malas-malas. Nah gitu ya. Sikap aja, jangan terlalu boros, jangan terlalu mau iming-iming bunga tinggi baru ataupun apapun ya. Pinjam ini pinjam sana, kredit sana kredit sini untuk ya contoh yang tadi saya bilang agunan, mungkin mobil atau apa ya, pokoknya yang menunjang gaya hidupmu. Biasa aja, yang penting gak punya hutang. Ini kan beban pikiran juga kan karena hutang. Makanya tadi saya bilang, makanya semesta mau ya bersikap
Tapi mental kamu tetap harus mental pejuang, mental kamu harus bisa mental pemberani, mental kamu harus mental kaya. Ya, kaya pun dua di sini. Kaya hati, kaya duit. Ya, kaya bukan hanya duit doang, ya, tapi hati. Hati ini artinya kita bijaksana. Kita bisa juga suka memberi, bersedekah kepada orang yang tepat. Ya, karena kalau kamu pelit juga, ya berarti kamu bukan orang kaya dong. Ya, tapi bukan berarti saya bilang kamu berfoya-foya memberikan ini, no, tapi maksudnya ada kelebihan sedikit kamu bisa memberikan kepada orang yang tepat. Ya, jadi selalu berikan yang terbaik untuk dirimu dulu. Ya, kalau memang kamu sudah oke, baru kamu bisa membantu yang lain. Ini kebanyakan saya lihat banyak yang memaksakan diri. Jadi akhirnya ya jatuh ke dalam jurang yang mana jurang itu kamu gali sendiri, ya, atau lubang, jatuh di dalam lubang yang kamu gali sendiri. Seperti gitu ya. Jadi bersikaplah seperti orang miskin tetapi banyak duit. Nah gitu dong ya. Gak apa-apa kita mau dibilang pekerjaan cuman di rumah aja ya. Konten kreator, sekarang konten kreator udah banyak, bisa menghasilkan banyak duit dibandingkan kita hura-hura di luar. Ini contoh ya. Jangan lihat wah cuman pedagang ini, wah cuman pedagang itu. Gak apa-apa, yang penting bukan hutang. Ya, kita gak tahu penghasilan orang, rezeki orang. Ya, nggak usah terlalu minder, tidak usah terlalu apa ya kalau dibilang malu atau apa ya. Contohnya kita kerja di rumah lebih berpenghasilan contohnya ya. Uang yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat nggak perlu kita pakai uang taksi ya, bensin ataupun apapun pengeluaran untuk operasional. Karena apa, kita di rumah aja, paling ya makan, biaya hidup, itu aja. Sekarang banyak kemudahan, sekarang kamu mau gerak tidak? Nah itu ya. Oke, yang kedua semesta ingin menyampaikan kepadamu, jangan bekerja untuk uang, tetapi buatlah uang bekerja untukmu. Nah ini sama ya, dalam artian gini, jangan kita artinya cari duit, habis itu ibaratkan gini, kita cari hari ini, besok cari lagi, hari ini untuk hari ini, besok untuk besok gitu. No, tetapi maksudnya di sini jangan bekerja untuk uang, tetapi buatlah uang bekerja untukmu. Ya itu tadi saya bilang investasi. Ya, kaya ini kan dalam tanda kutip. Ya, kaya hati, kaya duit, ya itu termasuk dalam investasi yang bicara tentang kaya juga ya. Yang mana contohnya ya, kalau kerja itu jangan kerja pintar. Kalau kerja pintar semua bisa, kerjalah yang cerdas. Ini semesta mau sampaikan kepadamu, kerja cerdas. Contohnya kerja cerdas tuh kayak gimana? Kamu sudah mempunyai uang nih, tabungan. Terus gimana supaya uang itu yang bekerja untukmu tiap bulan? Nah itu ya, ada penghasilan dari uangmu itu, bukan dari kamu yang kerja banting tulang ragamu. No. Contohnya, saya mau punya usaha kos-kosan. Ya sudah, berarti investasimu kan. Jadi kamu tidur pun ya, tiap bulan kamu bisa dapat duit dari kos-kosanmu. Nggak usah terlalu kos-kosan yang mewah-mewah, yang biasa aja. Ya, satu kamar ya. Ini contoh kalau seandainya kamu sudah mempunyai tabungan. Kalau kamu belum mempunyai tabungan, kerja cerdas tuh seperti konten kreator juga. Kamu bikin konten satu kali sampai bertahun-tahun, selama orang itu masih nonton, masih bisa berpenghasilan walaupun kamu sudah ngorok di tempat tidur. Nah ini maksud semesta, buatlah pekerjaan yang hasilnya bukan untuk hari ini aja. Jadi kamu kerja sekali tetapi hasilnya bisa bertahun-tahun gitu, tetap bisa menghasilkan, bukan sekali panen habis gitu ya. Jadi ya kerja yang cerdas ya, ataupun apa ya, kalau mau dibilang ya seperti itu, investasi ya, kos-kosan ataupun apapun ya. Ya kamu investasi di properti kan tiap tahunnya kan naik ya. Kamu bisa sewakan properti, dan kamu pun bisa mendapatkan tiap bulan kenaikan dari bangunan, dari tanah dan bangunannya. Ini contoh ya, kalau kamu sudah mempunyai tabungan, kalau kamu mau berinvestasi. Nah ini, jadi jangan kerja untuk uang. Kalau kamu kerja untuk uang berarti kan ibaratkan kamu hanya habis ini terima gaji, habis itu habis, besok terima gaji, habis lagi, dikasih habis terus. Di sini semesta mau ya kamu sisihkan dulu. Kalau memang kamu belum punya tabungan, kamu sisihkan dulu ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal
Ya, contohnya wah ternyata untuk bisa bangun rumah ini harus ada modal satu rumah nih ya. Contohnya 50 juta. Ya sudah, bagaimana caranya dapat 50 juta? Mungkin kamu target 1 atau 2 tahun dari tabungan kamu. Kamu harus sisihkan berapa? Nah, dari situ kamu bikin properti, rumah kos-kosan atau rumah sewa, rumah kontrak ya. Baru tiap bulannya kan bisa dapat tiap bulan. Nah, itu makanya kerja cerdas ya. Bisa kamu cari lagi kerja-kerja cerdas lainnya ya. Yang dimana kamu pada saat kamu tidur pun masih bisa tetap menghasilkan duit. Nah itu ya, ini salah satu contoh. Tadi saya bilang kamu yang kembangkan sendiri. Saya cuma bisa memberikan 1-2 contoh dari maksud semesta. Selebihnya kalian yang kembangkan. Jadi semesta mau kerjalah yang cerdas, bukan kerja pintar. Kalau kerja pintar semua bisa. Kerja pintar itu apa ya? Ya pokoknya intinya jalur itu aja. Yang tadi saya bilang ya, kamu kerja banting tulang dari pagi sampai malam selama mungkin 31 hari atau berapa hari kerja ya. Kamu dapat habis aja uangnya, nggak ada tabungannya. Nah, ini semesta mau harus kerja cerdas. Ya. Bikin sistem untuk di hari tuamu nanti kamu nggak kerja terus. Tetapi setidaknya kamu bisa menikmati dari hasil kerjamu. Seperti gitu ya. Oke, kita lanjut. Orang yang kaya akan menginvestasikan menginvestasikan uang mereka dan menghabiskan yang tersisa. Jadi ya seperti tadi ya saya bilang ya, kalau orang kita mental kaya ya, kalau kita mental kaya atau orang kaya ya, pola pikir kaya ya, akan menginvestasikan uang mereka. Jadi dia lebih menginvestasikan dulu. Ya, contohnya saya punya uang ini ada 5 juta, ini contoh ya, kalau kita bicara UMR 5 juta. Kebutuhan hidup saya contohnya ya dipas-paskan lah ya. Kalau masih bujang, ini kita bicara bujang dulu ya. Karena kalau sudah berumah tangga, wah itu repot lagi, apalagi udah punya anak, nggak cukup itu ya. Kita bilang bujang aja, ataupun ya pokoknya intinya gitu, sudah ya, diri sendiri dulu. Nanti kamu yang menjabarkan sendiri sesuai dengan yang kamu punya. 5 juta ya, biaya hidup saya mungkin 1-2 juta ya, 2 juta paling maksimal ya. Terus saya mau investasi apa ya, mungkin yang tadi saya bilang rumah kontrakan ya. Jadi satu bulan saya sisihkan 1 bulan 1 juta ya, itu intinya, contohnya kayak gitu ya. Terus yang dihabiskan ini contohnya 2 juta, ini contoh ya, 2 juta ini untuk ya bersenang-senang, terus mobilisasi ya, kok mobilisasi sih, apa ya kalau dibilang, transportasi, akomodasi kamu di kerjaan, kan nggak mungkin kamu nggak ini tidak ada kebutuhan lainnya. Kalau kebutuhan yang saya bilang 2 juta tadi ini kebutuhan tiap hari ya, tiap bulan rutin gitu. Sedangkan yang satu sisihkan, yang 2-nya lagi ini yang kebutuhan operasional kamu di lapangan. Dan sisanya itu kalau ada sisa lagi ya baru kamu bisa reward dirimu untuk ya mungkin kamu happy mau pergi kemana ya, yang penting ada tabungan dulu, itu yang saya bilang ya. Terus ternyata tidak rasa 1 tahun sudah 24 juta ya. Ini contoh kalau kita target 50 ya, 2 tahun berarti 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah saya nabung sudah bisa mempunyai 1 kos rumah, itu 2 tahun, itu contoh nih ya. Bahkan kadang-kadang orang itu berpikir, wah saya harus mempunyai 5 kos atau 8 kos minimal, ataupun mungkin 10 ya. Itu kan wow, ekspektasinya wah 50 kali 8 atau 50 kali 10, 500 juta. Itu kapan itu kan pemikiran kita begitu, jadi beban. Tetapi kalau kita bilang satu-satu dulu ya nggak apa-apa, nanti step by step tambah lagi nggak apa-apa, kecil-kecilan aja. Ataupun mungkin kondisinya kamu investasi rumah ya, kamu kalau dibilang KPR tapi dikontrakan ya, kan ada sekarang gitu kan, kamu kontrakan, kamu agunkan kamu mengajukan KPR, kamu sisihkan dari hasil kerjamu, macam contoh 10 tahun ya, itu kan ada beberapa 10 tahun atau 5 tahun ya. Ya tidak rasa kamu kontrakkan sambil mereka yang bayar, anggap aja mereka yang bayar cicilanmu kalau kamu kontrakkan gitu ya. Habis itu setelah kamu selebihnya kamu sudah selesai kontrak dari KPR-nya ya, terserah kamu mau tempati
Ataukah kamu mau lanjut kontrakan ke orang untuk biaya tak terduga mengisi biaya kamu di hari tuamu gitu. Nah itu, jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa mengatur uang gitu ya. Jadi kalau bicara orang kaya ini, dia lebih mendahulukan investasi kebanding menghabiskan, sisanya baru dia habiskan gitu ya. Kalau orang miskin ya, dia menghabiskan dulu investasinya, itu sisanya ya, mengerti ya maksudnya ya. Macam contoh, hari ini saya mau makan enak ya, jadi saya ambil semua kebutuhan yang tadi 5 juta, 2 juta kebutuhan, ya terserah. Pokoknya kalau 3 juta ini harus habis atau tidak. Kalau habis, oke, tidak, berarti nggak ada investasi. Tapi kalau tidak habis, berarti ya saya sisihkan untuk investasi. Itu mental orang miskin. Ya. Jadi harus bisa setiap hari tuh setiap bulan itu pemasukan itu, ataupun tiap hari juga bisa ada target. Harus nabung, macam contoh tadi saya bilang satu bulan 1 juta harus. Kalau tidak, bagaimana caranya supaya dipreskan supaya dapat 1 juta? Nah itu mental orang kaya. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol emosi, mengontrol egonya. Nah gitu ya. Oke, nanti kamu jabarkan sendiri. Kita lanjut lagi ya ke berikutnya. Meski uang bukan segalanya, tetapi tidak memiliki uang akan membuat keadaan menjadi sulit. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang sinkron ya, antara hati dan logika. Sama seperti yang tadi saya bilang, kamu harus kaya dari sisi finansial dan sisi kepribadian. Nah, itu harus sama. Ya, karena kita bukan bicara saya kayak anak, saya kaya itu kan banyak ya, rezeki itu kan banyak, dari duit, kesehatan, anak, tapi harus lengkap semuanya, itu baru kamu bisa dibilang orang kaya ya. Bukan lihat hanya dari sisi duitnya, tetapi ya kalau kita bicara tentang duit di sini ya, kamu harus bisa menghargai uang itu ya. Kalau kamu punya energi bersama uang itu akan betah dengan dirimu. Contohnya ya, kamu menghargai uang yang kecil. Terkadang uang kecil kamu taruh aja sembarang, nggak seharusnya kamu mungkin kalau memang tidak terlalu untuk uang kecil, kamu beli celengan ya untuk uang kecil supaya tidak terhambur sembarangan. Atau uang koin yang mungkin sekarang sudah nggak dipakai, ya sudah kamu tabung, nanti kamu bisa tukar di bank kalau udah banyak. Harus punya chemistry dengan uang supaya dia mendatangkan teman-temannya yang lain ya. Jadi kita bicara di sini yang semesta sampaikan, meski uang bukan segalanya ya, artinya bukan penjamin tapi dia penunjang ya. Dia nggak menjamin kebahagiaanmu, tapi dia penunjang untuk kamu bisa bahagia ya, menunjang untuk kamu bisa beli apapun. Nah itu ya, bukan penjamin. Karena kalau penjamin ya nggak mungkin kita bicara orang kaya pasti happy terus. No, orang kaya kadang-kadang tidak happy ya. Ada beberapa yang malah kesepian ataupun mungkin ya begitu ya. Jadi bukan penjamin tetapi penunjang, karena apa-apa sekarang barterannya adalah duit. Nah ini, jadi jangan berpikiran negatif terhadap uang, harus selalu berpikiran positif. Sama seperti anak kecil, dia mau betah dengan dirimu kalau kamu menghargai, menyayangi dirinya. Ada chemistry tentang uang ya, chemistry dengan uang itu ada. Kamu susun kayak kalau di bank itu kan dirapikan dalam dompet ya. Ucapkan terima kasih kepada semesta, terima kasih kepada uang. Bukan kita bicara memuja duit, no, tapi setidaknya kita membangun chemistry seperti gitu. Ini kita bicara energi ya. Kadang-kadang agak rada-rada error juga, gak mungkin orang bilang ya, tapi memang itu. Kalau kita bicara jiwa tuh kadang-kadang trouble dengan logika ya. Bukan kita memuja duit, tidak, tapi saya bilang membangun chemistry, ada rasa kesyukuran. Apalagi kalau kamu mendapatkan uang, ya syukur, banyak sedikitnya tetap disyukuri. Terkadang kalau sedikit kamu sungut. Nah ini yang bikin hidup kamu tidak baik ya. Oke, dan yang terakhir yang semesta mau sampaikan, dia yang kehilangan iman akan kehilangan segalanya. Jadi sama ya. Ini kita bicara energi juga terakhir ya. Macam contoh, kamu ada kehilangan bingung ya. Wah, dulu saya dipuja, sekarang saya nggak punya uang, mereka sudah pergi ya. Atau wah, sekarang saya punya banyak hutang, padahal dia yang menjebloskan saya ke dalam hutang-hutang. Contoh nih, pinjol atau apa ya. Nah ini, jadi kalau kamu tidak punya iman, itu akan membuatmu merasa takut ya. Itu salah satu
apa ya, kalau dibilang akan kehilangan segalanya itu karena ya itu kita bicara energi tadi ya. Eh, Kalau kamu ada di vibrasi bawah, itu sama saya kamu mengundang energi-energi negatif lainnya datang kepada kamu. Kamu ibaratkan mengundang permasalahan-permasalahan itu lagi datang kepadamu, entah permasalahan dalam segala hal. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya iman. Iman ini kan harus yakin bahwa ada pertolongan, ada semesta, ada Tuhan. Ya banyak doa. Jangan kamu, aduh saya mau ditolong siapa ya? Saya mau ditolong siapa ya? Nggak usah dipikirkan, kamu kerja aja, pasti ada pertolongan. Ya, nggak usah mau pikir mau dapat pertolongan dari siapa. Sekarang kamu benahi dirimu. Ya, karena kita bicara iman, tahu bahwa kita sendiri pun bisa. Cuman yang tadi saya bilang kamu ragu ya, banyak talentamu di awal yang saya bilang, tapi kamu ragu untuk mengeksplornya. Kenapa? Karena masih ego. Nah ini, jadi sebenarnya kita tuh harus berani. Karena berani, kunci keberanian itu bisa membuat kita jauh lebih baik. Ya, bisa mengangkat derajat kita sendiri tanpa orang mengangkat derajat kita. Ya, karena kita punya talenta sendiri. Terkadang kamu melihat dari kelebihan orang lain dan kekuranganmu. Padahal manusia ini punya kelebihan kekurangan. Yang mana kamu tidak melihat dari kelebihanmu dengan kekurangan dia. Tapi malah kamu lebih ke kelebihan dia dan kekuranganmu. Jadi kamu tuh kelihatan kayak kerdil, kecil. Padahal kamu tuh bisa menjadi raksasa. Nah ini ya, semesta mau sampaikan kepadamu bahwa harus mempunyai iman yang kuat. Bahwa ada penolong. Jangan takut. Ikuti kata hatimu. Supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Jangan terlalu banyak mengikuti kata orang, apalagi orang toksik. Kamu udah tahu orang itu tidak maju, tapi kamu mau ikut kata orang yang pemalas atau orang yang takut, penakut. Ngapain? Kamu ya hidupnya juga sama seperti dia nanti, ikut-ikut ya. Bukan lebih maju tapi lebih mundur ke belakang. Lihat orang-orang di sana ya. Orang kaya itu mentalnya kuat ya. Karena dia bisa di atas itu karena juga banyak badai ya, diterpa badai, tetapi dia bisa melewati itu sehingga akhirnya dia lebih dewasa dalam mengambil sikap, lebih banyak yang tadi saya bilang ya, lebih berhati-hati dalam melangkah ya, dia pikirkan dulu, tidak gegabah dan ya lebih tenang. Kenapa? Karena ada iman. Kita bicara ketenangan ini kan otomatis kita bisa berpikir, tapi kalau kita takut ya, gerasa gerusu, bagaimana kita mau berpikir, bagaimana kita produktif kalau kita ada tekanan. Nah ini, jadi semesta mau ya jangan ada pikiran negatif terhadap siapapun ya, andalkan semesta dan dirimu sendiri ya. Selebihnya orang mau tolong itu bonus ya, tapi ingat jangan tergantungan sama orang lain. Tapi ingat tapi tetap harus bisa percaya diri bahwa kamu bisa, kamu layak menjadi pribadi yang kaya ya. Jadi seperti gitu. Jadi kalau seandainya kamu sudah menjalankan pesan semesta ini ya, itu sebenarnya dari diri dulu. Jadi saya rangkum untuk ya ini ya, harus mentalmu yang harus diasah dulu. Habis itu setelah mentalmu ya pertama itu kan kita bicara pikir, habis itu ke mental kita kan, ke jiwa ya, habis itu sinkron ke tindakan kita. Dan akhirnya hidup kita jauh bisa lebih baik. Tapi kalau mentalmu sudah mental miskin yang minta-minta, ini minta-minta kan berharap juga kepada orang. Makanya tadi saya bilang jangan mental miskin, harus bisa yakin dan percaya bahwa kamu bisa. Bukan minta bantuan orang, minta uang di orang, pinjam di orang. Itu kan mental miskin, minta tangan di bawah. Tapi kalau kamu tangan di atas, pasti kamu akan diberkati. Ibaratkan kamu menabur kelimpahan, kamu akan diberikan kelimpahan yang berlipat-lipat. Itu dari pola pikirmu dulu, dari mentalmu dulu. Dari situ kamu sudah bisa, sikapmu akan mengikuti. Nah itu ya, jadi yang tadi ya, jadi jangan bersikaplah seperti orang miskin tetapi banyak duit. Jadi egomu harus di kontrol ya. Jangan bekerja untuk duit, tapi biarlah duit yang bekerja untukmu ya. Artinya lebih bekerja cerdas dibandingkan kerja pintar ya. Orang kaya akan menginvestasikan uang mereka dan menghabiskan yang tersisa. Jadi investasikan, harus ada tabungan untuk jangka panjang ya. Kalau kita bicara tabungan tapi 1-2 bulan udah dikeluarkan ya repot ya.
Itu berarti jangka pendek. Itu yang tadi saya bilang, tabungan jangka panjang juga harus ada. Kan kita bicara 50 juta berarti yang tadi yang saya contohnya ya, berarti kan 1-2 tahun 2 tahun ke atas ya. 3 itu kan jangka panjang. Nah, itu ya harus punya tabungan yang harus ya, harus bisa disiplin. Yang keempat, meski uang bukan segalanya, tapi tidak memilikinya akan membuat keadaan menjadi sulit. Berarti semesta mau uang itu juga harus bersinergi dengan energimu. Harus kamu menginginkan uang itu ada untukmu, menginginkan uang itu datang untukmu, ya. Jadi ingat, uang bukanlah penunjang, tapi dia bukan penjamin semuanya, tapi dia penunjang dari apapun, terutama kebahagiaanmu, ya. Dan yang terakhir, dia yang kehilangan iman akan kehilangan segalanya. Kamu yang rasa penuh dengan ketakutan, ya, kamu akan tidak bisa konsentrasi, tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan buyar, bahkan mengundang masalah-masalah lainnya muncul. Jadi berserah kepada semesta, ya, berharap pada Tuhan, ya, jangan berharap pada manusia, dan lebih aktif, lebih action, ya. Dirimu yang harus bisa lebih up, harus lebih action, ya, bukan duduk diam di tempat aja. Dan ya, yakin pertolongan itu ada, yakin kamu bisa keluar dari lilitan hutang, yakin kamu bisa mengembalikan ekonomimu seperti dulu, ya. Harus yakin dulu. Setelah yakin baru ada harus tindakan. Bukan yakin aja tunggu mujizat, no. Yakin dulu bahwa saya bisa keluar dari keterpurukan ini, dan saya harus mulai dari sekarang untuk melangkah. Bagaimana caranya? Pasti ke depan akan ada jalan untuk yang semesta berikan kepadamu untuk bisa membantumu untuk melewati semua persoalan-persoalan dalam hidupmu. Yang penting pertama yakin dulu. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Lebih kurangnya bisa nanti kalian jabarkan sendiri. Saya sudah memberikan kisi-kisinya, tinggal kamu jabarkan, ya. Kamu bisa menerapkan dalam hidupmu. Ingat, hidupmu pasti ke depan akan jauh lebih baik. Selama kamu tidak menerapkan ini, ya jangan salahkan siapapun, karena ini ibaratkan pesan semesta melalui saya, perantara saya hanya sebagai alat, ya. Jadi kamu mau dengar silahkan, tidak juga, ya itu kembali pada dirimu lagi, ya. Oke, jadi jangan hanya didengar saya, tapi harus dilakukan, ya. Seperti gitu, karena kebanyakan orang hanya mendengar doang tapi takut melakukan. Makanya tadi saya bilang, ya, takut melakukan berarti kan yang di kelima ini, dia yang kehilangan iman, dia takut. Karena iman itu kan harusnya percaya, yakin. Nah, itu ya. Jadi harus dilakukan, ya, bukan hanya sekedar dengar, ya. Kalau sekedar dengar-dengar, nggak usah dengar readingan sekalian kalau cuma hanya mau dengar doang. Tapi harus dilaksanakan, ada action untuk dirimu untuk bisa menggapai perubahan itu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.